Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota pertama Faizatur Rafidah dengan NIM 2012100016. Yang kedua ada Fathi Rizki Herman Audina dengan NIM 2012100017. Dan yang terakhir atas nama pribadi Muhammad Rizki Fauzan Ajazali dengan NIM 2012100018. Baik, kami akan mempresentasikan makalah kami kelompok 5 dengan tema puasa. Pertama, ada pengertian puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan atau imsak dan mencegah atau kaf. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat yang dilakukan pada siang hari, mulai terbitnya fajar atau terbenamnya matahari. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Yang kedua, ada syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 5. Pertama, Islam. Kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu atau sehat. Dan yang kelima, bermukim. Syarat pertama, Islam. Bagi seseorang yang ingin melaksanakan puasa, harus beragama Islam. Dan yang kedua, balik. Puasa tidak diwajibkan terhadap anak kecil. Akan tetapi, puasa yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz, hukumnya sah-sah saja. Dan mulai usia 7 tahun, seorang wali wajib menyuruh anaknya untuk berpuasa. Yang ketiga ada berakal. Puasa tidak wajib atas orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak berakal atau orang yang tidak mampu menggunakan akalnya. Yang keempat, mampu atau sehat. Puasa tidak diwajibkan atas orang sakit. Puasa juga tidak diwajibkan kepada lansia, wanita haid, wanita hamil, dan wanita menyusui, sebab secara syara mereka digolongkan sebagai orang yang lemah. Kelima, bermukim. Puasa diwajibkan terhadap orang yang bermukim atau tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Walaupun demikian, seorang musafir tetap wajib mengqadha puasanya. Yang ketiga, ada syarat sah puasa. Pertama, ada Islam. Puasa tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau orang murtad. Yang kedua, ada mumayyiz atau berakal. Puasanya anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila hukumnya tidak sah. Hal ini disebabkan karena ketidakadaan niat. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Puasa wanita haid dan wanita nifas hukumnya tidak sah. Begitulah menurut kesepakatan ulama atau ijma ulama. Keempat, waktu yang diperbolehkan puasa. Adapun waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa diantaranya pada 2 hari raya dan hari tasyrik yang hukumnya tidak sah untuk berpuasa atau haram. Begitu juga pada hari syak. Puasa juga tidak sah dilakukan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, kecuali jika hal itu terjadi karena melakukan kebiasaan puasa dohir atau puasa Daud, puasa pada hari yang ditentukan, misalnya puasa Senin Kamis, ataupun puasa nadar, ataupun qadha, puasa karofat, atau melanjutkan puasa pada hari-hari sebelumnya, itu hukumnya diperbolehkan dan sah-sah saja. Mungkin
Penjelasan dari saya cukup sekian. Setelah ini ada penjelasan dari teman kelompok saya atas nama Fathir Rizky Herman Audina. Langsung saja dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum puasa yang pertama adalah niat. Niat dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Hukum puasa yang kedua adalah menahan diri dari dua macam syahwat, yakni syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum secara sengaja. Puasa adalah menahan makan dan minum. Apabila orang yang berpuasa menahan makan dan minum, berarti ia telah membatalkan puasanya. Terlebih lagi jika hal ini dilakukan dengan sengaja. Tetapi apabila melakukan hal tersebut karena lupa, maka puasanya tidak batal. Selain itu, memasukkan suatu benda ke dalam 5 lubang tubuh juga bisa membatalkan puasa. Jima tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa jima membatalkan puasa apabila dilakukan secara sengaja. Apabila terjadi karena lupa, sebagian ulama mengkategorikannya sama dengan orang yang makan dan minum karena lupa. Maka barang siapa yang merusak puasanya dengan jima, maka ia wajib mengqadanya dan membayar kafarat. Muntah dengan sengaja maksudnya adalah buat jalan supaya bisa muntah, misalnya dalam memasukkan jari ke dalam kerongkongan ketika berkumur-kumur. Dan jika ia muntah, maka puasanya batal dan ia wajib mengqadanya. Tetapi jika ia muntah karena tidak sengaja, maka ia tidak perlu mengqadanya. Haid dan nifas. Apabila wanita mengalami haid dan nifas di siang hari ketika puasa, baik di awal maupun di akhir hari, maka puasanya batal dan ia wajib mengqadanya. Jika tetap puasa, maka puasanya tidak sah. Infus makanan, yakni memasukkan zat-zat makanan ke dalam usus dengan tujuan sebagai pengganti makanan kepada orang yang sakit. Ini termasuk perkara yang membatalkan puasa karena infus itu memasukkan zat makanan ke dalam tubuh. Apabila infus itu tidak masuk sampai ke usus, namun hanya sampai ke darah, infus ini pun juga membatalkan puasa karena ia menepati posisi makan dan minum. Seperti orang yang sedang sakit di rumah sakit, mereka diberi zat makanan melalui infus. Kemudian cairan glukosa, cairan garam, demikian pula zat yang diberikan kepada orang-orang yang menderita asma. Zat semacam ini juga membatalkan hal yang disunahkan ketika puasa. Segera berbuka dianjurkan orang yang segera berpuasa agar segera berbuka sebagaimana telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik melalui qaul perkataannya maupun fi'il perbuatannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan yang artinya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Islam menyukai disegerakannya berbuka puasa untuk mudah bagi mereka yang berpuasa. Sebaliknya, Islam membenci mengakhirkannya karena dianggap dulu fiddin berlebihan dalam mengamalkan agama dan menyerupai pemeluk agama-agama yang lain karena mereka melakukan gulu fiddin, mengakhirkan sahur. Di antara amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW bagi orang yang berpuasa ialah sahur dan mengakhirkannya. Sahur ialah makanan yang dihidangkan setengah-tengah malam hingga terbit fajar. Hal ini dimaksudkan agar orang yang berpuasa mampu menjalani puasa dan menahan lapar dan haus, terutama waktu siangnya lebih lama daripada malamnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kamu bersahur karena sesungguhnya di dalam bersahur itu ada barokah. Pada prinsipnya santap sahur hendaknya dengan makanan atau kurma. Jika tidak ada, cukuplah minum dengan air. Di antara amalan yang disunahkan ialah mengakhirkan sahur demi mempersingkat waktu lapar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ayat di atas menunjukkan diperbolehkannya makan hingga terbit fajar. Barang siapa yang ragu-ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka ia boleh makan dan minum hingga yakin akan terbit fajar. Demikianlah apa yang dikatakan oleh pakar tafsir Ibnu Abbas
makanlah selama engkau lalui hingga akan terbit fajar. Yang terakhir, hal yang dimakruhkan berkumur-kumur, menggosok gigi waktu matahari telah tergelincir. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Khobab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, bila kamu berpuasa maka bersugilah menggosok gigi kamu di waktu pagi, dan janganlah kamu bersugi di waktu petang, karena sesungguhnya tiada bagi orang yang berpuasa kering kedua bibirnya, melainkan akan jadi cahaya antara kedua matanya di hari kiamat. Hadis riwayat Daruqutni dan Bihaqi. Oleh sebab itu, menurut pendapat sebagian ulama, makruhlah hukumnya membuang bau busuk itu, karena bau busuk itu adalah keutamaan ibadah puasa. Namun tetapi ada pula ulama yang berpendapat bahwa boleh bersugi atau menggosok gigi, tetapi jangan terlalu lama. Yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan yang artinya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Islam menyukai disegerakannya berbuka puasa untuk mudah bagi mereka yang berpuasa. Sebaliknya Islam membenci mengakhirkannya karena dianggap dulu fiddin berlebihan dalam mengamalkan agama dan menyerupai penuh agama-agama yang lain, karena mereka melakukan guru fiddin, mengakhirkan sahur. Di antara amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW bagi orang yang berpuasa ialah sahur dan mengakhirkannya. Sahur ialah makanan yang dihidangkan setengah-tengah malam hingga terbit fajar. Hal ini dimaksudkan agar orang yang berpuasa mampu menjalani puasa dan menahan lapar dan haus, terutama waktu siangnya lebih lama daripada malamnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kamu bersahur karena sesungguhnya di dalam bersahur itu ada barokah. Pada prinsipnya santap sahur hendaknya dengan makanan atau kurma, jika tidak ada cukuplah minum dengan air. Di antara amalan yang disunahkan ialah mengakhirkan sahur demi mempersingkat waktu lapar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ayat di atas menunjukkan diperbolehkannya makan hingga terbit fajar. Barang siapa yang ragu-ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka ia boleh makan dan minum hingga yakin akan terbit fajar. Demikianlah apa yang dikatakan oleh pakar tafsir Ibnu Abbas, makanlah selama engkau lalui hingga akan terbit fajar. Yang terakhir, hal yang dimakruhkan berkumur-kumur, menggosok gigi waktu matahari telah tergelincir. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Khobab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, bila kamu berpuasa maka bersugilah menggosok gigi kamu di waktu pagi, dan janganlah kamu bersugi di waktu petang, karena sesungguhnya tiada bagi orang yang berpuasa kering kedua bibirnya, melainkan akan jadi cahaya antara kedua matanya di hari kiamat. Hadis riwayat Daruqutni dan Bihaqi. Oleh sebab itu, menurut pendapat sebagian ulama, makruhlah hukumnya membuang bau busuk itu, karena bau busuk itu adalah keutamaan ibadah puasa. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang macam-macam puasa, macam-macam uzur dalam puasa, dan hikmah dari berpuasa. Seperti yang kita ketahui, macam-macam puasa itu ada banyak. Salah satunya adalah macam-macam puasa menurut hukumnya, yang dimana dibagi menjadi 4, yaitu puasa wajib atau puasa fardu, puasa sunnah atau puasa tatawu, puasa haram, dan puasa makruh. Untuk puasa yang hukumnya fardu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada puasa yang hukumnya fardu ain, puasa yang hukumnya fardu, dan puasa nazar. Untuk yang pertama, puasa yang hukumnya fardu ain, yaitu kita wajib melakukannya, dan apabila kita tidak melakukannya kita akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa yang hukumnya fardu, yang kita itu wajib melakukannya karena di dalamnya itu ada hak atas Allah. Contohnya adalah siyamul kafarat. Siyamul kafarat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kafaratul yamin, kafaratul zihar, dan kafaratul qatlil khoto'i. Yang ketiga ada puasa nazar, yang dimana puasa itu wajib atas diri sendiri.
Untuk puasa sunnah, seperti yang kita ketahui contohnya ada banyak. Contohnya adalah puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Syawal, dan lain-lain. Dan untuk puasa yang haram hukumnya adalah puasa di hari tasyrik, yaitu berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya, macam-macam uzur beserta hukumnya. Yang pertama adalah uzur yang mewajibkan seseorang harus berbuka dan dia harus membatalkannya, tetapi mengkodok di hari lain. Contohnya itu pada wanita, yaitu wanita yang haid dan nifas. Yang kedua adalah uzur yang memperbolehkan seseorang untuk berbuka, yaitu orang sakit atau orang yang tidak mampu berpuasa pada hari itu. Yang ketiga adalah uzur tua renta, yaitu uzur yang memperbolehkan seseorang untuk berbuka, tetapi tidak wajib mengkodok. Hanya saja ia harus memberi makan orang-orang miskin. Contohnya adalah orang yang sudah tua renta atau orang yang memiliki penyakit menahun. Dan karena apabila dia berpuasa, dia akan menjadi lebih sakit. Yang keempat adalah uzur yang masih diperselisihkan oleh ulama, yaitu uzur yang ibu hamil atau ibu yang menyusui. Apakah dia termasuk uzur yang ketiga atau yang kedua? Dan hal terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa itu sangat banyak. Salah satunya adalah tazkiyatun nafas atau membersihkan diri. Yang kedua, menyehatkan tubuh dari penyakit. Yang ketiga, kita dapat mengendalikan hawa nafsu dan berlatih untuk bersabar. Yang keempat, kita dapat selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dan masih banyak sebenarnya hikmah-hikmah lain dari berpuasa. Sekian dari kami kelompok 5, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.